Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat guru, ketemu lagi dengan saya di channel Empana Punya Cerita. Tentunya channel yang selalu memberikan info terupdate terkait dengan dunia pendidikan. Nah, pada kesempatan ini teman-teman, saya akan membagikan bagaimana cara membuat soal matematika ya dalam bentuk rumus di Google Form. Yuk ikuti videonya. Oke ya teman-teman, sampai di sini ya, kita refresh dulu ya, refresh dulu dan kita masuk ke Chrome ya, tentunya ke Chrome ya untuk akses Google Form itu sendiri. Nah sebelumnya teman-teman, tentunya kita harus memasangkan ekstensi ya pada browser Chrome kita ya. Maka saya pasangkan, kemudian saya carikan dulu untuk webnya ya. Nah di sini saya coba buka di Chrome Web Store. Nah setelah terbuka begini teman-teman, kita ketikkan saja aplikasi yang akan kita gunakan. Nah pada kesempatan ini di sini saya menggunakan aplikasi Equatio ya untuk membuat rumus di Google Form. Nah ini ya teman-teman, dapat ini Equatio. Nah di Equatio ini kita klik saja teman-teman ya. Nah, namun teman-teman, karena di Chrome saya sudah terpasang, maka petunjuk selanjutnya adalah hapus Chrome. Buat teman-teman yang di laptopnya belum terpasang, silakan pasangkan di Chrome ya untuk aplikasi Equatio. Nah kemudian menunggu proses instalasi ya. Nah setelah selesai silakan disematkan ya atau dipin ya pada browser agar nampak seperti gambar di atas ya. Nah jika seperti ini teman-teman, coba kembali cek di Google Form ya, di Google Form. Nah menunggu Google Form teman-teman yang belum sempat berkunjung atau sempat subscribe, yuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe ya, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih teman-teman. Nah di sini Google Form kita sudah lihat ya. Bisa teman-teman perhatikan ya pada Google Form saya, karena di sini saya menggunakan akun Belajar ID ya teman-teman. Nah pada tampilan soal ya, tampilan untuk soalnya ini di sini bisa teman-teman lihat ada kotak yang berwarna biru itu ya, itu yang berwarna biru. Nah itu tandanya aplikasi Equatio itu sudah terpasang di Google Form kita. Nah saya coba akan menuliskan soal seperti ini. Ini soal yang akan kita uji ya, kita tes ya, tulis di Google Form. Nah ini ya, bisa dilihat. Oke, langsung kita klik saja ya teman-teman yang ini ya. Nah akan muncul tampilan lembar kerja ya, lembar kerja seperti ini. Karena saya sudah coba buat-buat, maka ada history, saya hapus saja. Nah, selanjutnya saya copy ya, copy tulisan dalam bentuk bahasa Indonesia ya, dalam bentuk abjad ini ya. Kemudian untuk rumusnya, namun sebelumnya teman-teman kita spasikan dulu ya, karena di copy spasinya tidak muncul. Oke, selanjutnya kita enter dulu ya teman-teman. Nah yang kita buat seperti ini rumusnya, maka kita klik titik ini ya, titik 3 ini, kemudian kita cari untuk bilangan atau rumus yang berpangkat ya, seperti pada contoh soal yang akan kita praktekkan. Nah sebelumnya teman-teman bisa dilihat-lihat saja ya, pada Equatio ini banyak pilihan-pilihan ya, baik dalam bentuk akar pangkat, pangkat 2 ya, seperti ini semua, sin kostan dan lain sebagainya, semua sudah ada di dalam aplikasi Equatio ini sendiri. Nah ini saya buka lagi yang bagian satunya, bisa ya teman-teman lihat sendiri ya. Nanti teman-teman silakan install ya lewat di Chrome Web Store untuk bisa dipasangkan sebagai ekstensi pada aplikasi Chrome. Nah teman-teman,
Ayo yang sudah berkunjung dan sudah subscribe, terima kasih ya. Dari Ambana Punya Cerita, semoga berkah buat semuanya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Dilihat nih, nah ini contoh-contoh rumus yang bisa kita masukkan di dalam Google Form ya. Karena kebetulan kemarin ada teman yang tanya, maka saya coba buatkan tutorialnya seperti ini. Oke, karena bilangan yang rumus yang kita ikuti ini adalah bilangan pecahan ya, berbentuk pecahan. Kita buat dulu dasarnya pecahan, kemudian kita pasangkan atau kita tambahkan akar ya, dalam bentuk akar seperti ini ya. Ini kita ubah dulu ya, akar sesuai dengan soal yang ada di gambar di bagian samping ya teman-teman, ada saya tampilkan itu. Kemudian kita untuk di bagian bawah juga kita tambahkan, nah kita tinggal pilih di sini ya, karena letaknya di bagian bawah, kita scroll aja ke bawah teman-teman ya, bentuk akar ya. Ini sudah kelewat ya, di atas ya ini. Lalu kita klik saja dan kita masukkan nilainya seperti dalam soal 5, maka kita masukkan 5. Kemudian tambah ya, namun akarnya mengikut. Oke, kita kembali, kemudian kita klik lagi tambah ya. Usahakan jangan kita spasi agar akarnya tidak mengikut ya, kita lewati saja seperti itu, atau kita klik lagi di sebelahnya. Dan jangan lupa ubah dalam bentuk menulis ya, atau tulisan. Nah ini sudah tambah, kemudian kita tambahkan lagi bentuk akar tadi ya. Ya, jika teman-teman sudah sering melakukannya, ini pasti tempat-tempatnya di dalam rumus EKOT ini pasti teman-teman cepat menemukannya seperti ini ya. Kemudian kita masukkan nilainya, di sini nilainya 5. Oke, kemudian penyebutnya kita kurang ya. Nah teman-teman, ada menu subscribe, yuk jangan lupa subscribe ya di akhir video atau saat sekarang. Oke teman-teman, terima kasih. Baik, kita lanjut ya, sudah selesai teman-teman ya. Nah selanjutnya kita buat lagi dalam bentuk tulisannya, huruf. Oke, kita copy saja tadi ya, soal yang sudah ini bentuk sederhana ini kita copy saja. Nah kemudian kita pastekan ke sini ya, paste ya. Nah setelah itu teman-teman, kita pilih insert ya, ini insert mat ya, di pojok kanan ya, paling bawah itu teman-teman bisa dilihat ya. Ini kita insert. Nah akan mendapatkan notifikasi seperti ini ya, kita menunggu sedikit ya, langsung kita sisipkan saja ya. Nah menunggu ya, ini teman-teman ya sudah terbuka ya, ini di dalam Google Form ya, rumus di dalam Google Form. Dan ini bisa diperkecil karena dia dalam bentuk gambar ya, dalam bentuk gambar atau jepeng ya teman-teman, jadi bisa dibesar kecilkan, jadi sesuai dengan selera masing-masing dalam bentuk ukuran fontnya. Nah selanjutnya teman-teman, kita isikan option ya, A, B, C, D nya ya, sesuai dengan soal yang tadi. Nah ini saya hanya sudah copy tadi ya, bentuknya saya sudah copy, jadi tinggal saya mengganti nominalnya saja ya, nilai-nilainya ya. Kemudian saya insert saja. Nah untuk option A sudah ada ini ya, ini. Nah, kemudian untuk option selanjutnya ini tinggal saya hapus saja, kemudian saya insert lagi. Kemudian yang C ya, ini saya lakukan cepat teman-teman ya. Ya tentunya caranya sama juga seperti yang di awal tadi. Nah, karena mengingat durasi waktu, maka saya percepat ya teman-teman sampai di D. Jadi teman-teman bisa mengulang kembali videonya jika kurang paham ya. Ya kemudian selesai ya untuk satu soal.
dalam bentuk satu rumus. Nah, kemudian saya coba buat rumus yang berikutnya lagi yang beda ya teman-teman, seperti di gambar di samping ini ya. Ini X tambah B per 2A ya, tutup kurung kuadrat. Nah, saya coba langsung saja saya klik di titik 4 ya, 4 atau 3 itu untuk mencari rumus-rumus ya di dalam matematika, untuk membuat soal matematika. Nah, kita cari ya. Ya, mungkin ini saya pakai ini dulu ya. Kemudian saya tuliskan seperti di soal di gambar di samping, X tambah, kemudian ditambah B ya, B pernya ada di situ. Kemudian di sini bisa saya ubah ya teman-teman, per 2A ya. Kemudian tutup kurung. Nah, di sini pangkat 2. Kita cari yang berpangkat 2 ya. Ini kita coba klik aja. Coba kita hapus saja X-nya, kemudian kita back lagi sekali supaya pangkat 2-nya naik ke atas teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jika seperti ini, oh iya, 2. Kemudian kita sama dengan ya, kita usahakan sesuai dengan contoh soal yang ada di samping ya. Kita ikuti apakah bisa membuat contoh soal yang seperti di samping di Google Form dengan menggunakan ekstensi aplikasi Equatio. Oke, jika sudah selesai, oh ya belum. Nah, kemudian kita buat lagi seperti soal di contoh ini ya, negatif C per A ya. Nah, kemudian kita tambah ya seperti dalam soal contohnya. Nah, kemudian kita butuhkan lagi bilangan pecahan ya. Di sini untuk pecahan sendiri misalnya 1/2 bisa teman-teman ketik di atau klik di keyboard 1/2 ya. Ada per di keyboard, bisa diklik saja seperti itu. Maka akan otomatis muncul di tampilan project ini ya, tampilan lembar kerja ini akan seperti ini 1/2. Jadi kita tinggal mengganti 1 itu dengan bilangan berpangkat 2. Nah, ini kita hapus saja dulu. Kemudian seperti usahakan sama seperti di pada contoh, kita ambil lagi yang titik itu ya, ini titik, kemudian kita cari X pangkat 2. Nah, karena yang dipangkat adalah B, maka kita tulis di sini adalah B ya, B pangkat 2. Kemudian di bagian bawah ini selanjutnya di penyebutnya kita hapus itu dulu ya, atau kita langsung cari formatnya ya. Nah, sudah ada 4A pangkat 2. Nah, kemudian A nya kita ganti dengan 2. Nah, teman-teman, sudah jadi kan seperti contoh soal yang di samping tadi. Kemudian kita insert saja. Nah, seperti ini akan muncul di soal nomor 2 ya, suatu soal berikutnya. Kemudian juga kita bisa perkecil. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Silakan teman-teman bisa berkreasi ya, teman-teman guru, sesuai mata pelajaran yang diampu. Untuk kimia juga ada, biologi juga ada, lebih banyak lagi matematika. Oke teman-teman, jangan lupa di like dan subscribe video ini jika bermanfaat ya teman-teman, dan juga di share kepada teman-teman yang lain, dan semoga bermanfaat. Ikuti video selanjutnya, cek di link deskripsi pada video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.